Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah lil Arfaj oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu taala. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita masih membahas al-muqaddimatus sadisah, muqaddimah yang keenam, yaitu kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, wala yujadu fid din bid'atun hasanah, dan tidak ada di dalam agama ini yang namanya bid'ah hasanah. Sebagai bentuk memurajaah kembali apa yang telah kita pelajari, bahwasanya beliau di sini membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa semua bid'ah itu sesat. Maksudnya bid'ah di dalam agama, perkara baru di dalam agama itu sesat, tidak ada namanya bid'ah hasanah. Tapi setelah itu ahli bid'ah mereka membantah bahwa ada dalil-dalil yang membolehkan adanya bid'ah, membolehkan adanya perkara yang baru di dalam agama. Makanya mereka menamakan dengan bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah. Ya, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan bid'ah hasanah. Tapi ya demikian kelakuan ahli bid'ah, mereka berbuat dahulu baru cari-cari dalil kemudian. Beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu al-ilmu qablal qawli wal amal. Dia tahu dalilnya baru kemudian dia amalkan. Kalau ahli bid'ah enggak, beramal dulu baru kemudian cari-cari dalil. Baik, kita singkat. Di pertemuan yang lalu, mereka ahli bid'ah membawa dalil membolehkan bid'ah hasanah, yaitu dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi man atau ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka berarti itu baik di sisi Allah. Ya, ini sudah kita bahas bantahannya. Yang pertama, ini bukan hadis Nabi, tapi ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, maksud daripada ucapan tersebut yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian di zaman beliau, yaitu zaman para sahabat Nabi SAW atau zaman para sahabat Nabi SAW, sehingga apa yang dipandang baik oleh para sahabat maka tentu itu baik di sisi Allah. Karena kita tahu para sahabat itu adalah barometer kebenaran. Apa yang menjadi ijma', kesepakatan mereka sudah pasti itu baik di sisi Allah.
Karena para sahabat dipuji oleh Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Kemudian bantahan ketiga, kalau dibenarkan bahwa apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka berarti itu baik juga di sisi Allah. Kalau ini dibiarkan mutlak, maka berapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang akhirnya menjadi legal, menjadi baik, karena dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan. Musik, riba, ya kan, kemudian pacaran, itu dianggap baik oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, apakah berarti baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Itu bantahannya. Kemudian mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Kata Nabi, barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah hasanah, sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kata ahli bid'ah, itu dalil bahwasanya boleh kita mensunnahkan di dalam agama ini sunnah yang hasanah. Ya, maka bantahannya yang pertama, coba perhatikan kalimatnya. Nabi tidak mengatakan bid'ah hasanah, tapi Nabi mengatakan sunnah hasanah. Kemudian yang kedua, coba baca kisah hadis itu secara utuh atau yang dikenal dengan sababul wurud. Bahwa Nabi mengucapkan seperti itu ketika ada seseorang atau ada kabilah yang datang ke kota Madinah, kemudian mereka tidak memiliki perbekalan, dan Nabi SAW mengajak para sahabat untuk bersodakoh kepada kabilah tersebut. Maka ketika itu para sahabat tidak ada yang bersodakoh sampai ada satu orang yang memulai sodakoh. Sehingga gara-gara orang ini maka diikuti sama sahabat-sahabat yang lain. Maka baru Nabi berucap hadis ini, barang siapa yang memberikan sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Maka berarti maksudnya di situ adalah memberi contoh yang baik, dan contohnya itu sudah ada ajarannya di dalam Islam, yaitu sedekah. Bukan ngarang-ngarang hal baru yang nggak pernah diajarkan oleh Nabi kemudian dikatakan sebagai hasanah. Tidak, itu sayyi'ah. Kemudian dalil yang ketiga, mereka berdalil dengan ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ini yang kemarin kita bahas. Belum sih? Oh ya sudah. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu salat tarawih. Kata mereka itu, Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah. Berarti ada namanya bid'ah hasanah. Maka sudah kita bantah bahwasanya yang dimaksud bid'ah oleh Umar ibn Khattab adalah bid'ah secara bahasa. Karena salat tarawih, yaitu sholat malam di bulan Ramadan secara berjamaah, itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Meskipun Nabi melakukannya cuma 3 malam saja. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat Nabi nggak keluar. Kenapa? Karena takut diwajibkan. Berarti ada yang menghalangi Nabi untuk melakukan sholat tarawih. Nah, ketika zaman Umar ibn Khattab, maka kekhawatiran itu sudah tidak ada. Karena nggak mungkin di zaman Umar ibn Khattab tahu-tahu turun wahyu mewajibkan sholat tarawih. Nggak mungkin. Wahyu sudah terputus sejak wafatnya Nabi SAW. Makanya Umar berani untuk mengembalikan lagi sunnah yang dulu pernah dikerjakan Nabi, sholat malam di bulan Ramadan dengan berjamaah. Maka Umar kemudian mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah karena belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, demikian juga Nabi hanya melakukan 3 malam saja. Baru Umar ibn Khattab yang mencanangkan hal itu setelah Nabi SAW. Maka wajar kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang baru secara bahasa, tapi tidak secara syar'i, karena sudah ada contohnya dari Nabi SAW. Kemudian yang keempat, terakhir kemarin kita bahas, mereka berdalil dengan penulisan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa ketika zaman Nabi tidak ada penulisan Al-Quran.
Ketika zaman Abu Bakar baru ada pembukuan Al-Quran, maka berarti Abu Bakar melakukan bid'ah, dan itu bid'ah yang baik. Berarti boleh melakukan bid'ah hasanah dengan dalil Abu Bakar membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Ya, maka dibantah oleh para ulama bahwa Nabi SAW di zaman tersebut tidak membukukan Al-Quran karena ada sebab. Karena belum ada motivasi kebutuhan untuk membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran masih turun. Masih ada ayat-ayat yang nasikh dan mansukh. Ada ayat yang menghapus dan ada ayat yang dihapus. Sehingga Nabi belum ada kebutuhan untuk membukukan mushaf Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, Al-Quran di zaman Nabi itu sudah cukup dihafal oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi para sahabat itu keistimewaan mereka, meskipun mereka tidak memiliki seperti kita mushaf sekarang, namun mereka itu menghafal Al-Quran dengan baik. Karena setiap kali ayat turun, mereka menyimak ayat itu dari Nabi SAW. Ya, maka belum ada kebutuhan di zaman Nabi. Baru ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq muncul kebutuhan untuk membukukan Al-Quran, yaitu banyaknya para sahabat yang menghafal Al-Quran mati di medan peperangan, gugur di medan peperangan, yaitu perang Yamamah ketika melawan Musailamah Al-Kadzab. Maka timbul kebutuhan untuk membukukan mushaf Al-Quran karena khawatir generasi setelahnya akan menyia-nyiakan Al-Quran, akan menelantarkan Al-Quran. Ya, nanti akan kita baca kisahnya di bab setelah ini. Awalnya Abu Bakar nggak mau karena menganggap itu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Namun ketika Umar ibn Khattab meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq bahwa itu bukanlah termasuk bid'ah, maka kemudian barulah Abu Bakar As-Siddiq mau untuk membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Maka itu bukan bid'ah, ya, itu bukan termasuk bid'ah. Nah, sekarang yang kelima, syubhat mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kalau di buku panduan itu kita sampai di halaman 53. Di paragraf yang kedua, beliau mengatakan wa ammastidlaluhum al-khamis. Adapun pendalilan mereka yang kelima, pendalilan ahli bid'ah yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, yaitu bimafhumil mukhalafati fi hadis ma laisa minhu fahuwa raddun. Yaitu hadis Nabi SAW, mereka berdalil dengan hadis Nabi, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru, man ahdatha fi amrina hadha, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Nah, mereka berdalil dengan yang namanya mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Yaitu pemahaman kebalikan, pemahaman cermin lah kalau bahasa kita. Seperti gini, di surat Al-Mutaffifin misalnya, Allah mengatakan innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, mereka itu terhalangi dari melihat Allah pada hari kiamat. Nah, pemahaman cerminnya apa dari ayat ini? Kalau orang kafir terhalangi dari melihat Allah, berarti kebalikannya orang mukmin melihat Allah. Ya, itu namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Nah, mereka menggunakan itu untuk hadis tadi. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami, apa-apa yang bukan bagian darinya, yaitu bagian dari agama, maka tertolak. Berarti pemahaman kebalikannya, oh, kalau bagian dari agama, kalau termasuk bagian dari agama, berarti nggak tertolak. Yang tertolak itu kalau bukan bagian dari agama. Bingung jamaah? Saya ulangi. Kan Nabi bilang,
Bid'ah itu perkara baru yang ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama. Maka tertolak. Berarti kalau itu bagian dari agama, maka tidak tertolak. Paham? Ya, itu sisi pendalilan mereka. Di sini beliau menjelaskannya lebih bagus ketika di kitab yang lain. Jadi saya ambil bantahan beliau dari kitab yang lain. Karena bantahan beliau di kitab yang sedang kita bahas ini itu ya kalau ana rasa terlalu panjang penjelasannya. Nah, yang to the point itu di kitab beliau yang lain, yaitu kitab Hiwar ma'a mujizi al-ihtifal bil maulid an-nabawi, yaitu bantahan kepada orang-orang yang membolehkan peringatan maulid Nabi SAW. Nah, beliau juga membantah hal itu, ya, membantah syubhat tadi. Di halaman yang ke-14, ya, di halaman yang ke-14 beliau mengatakan ada dua bantahan. Ya, ada dua bantahan bagi mereka yang berdalil dengan hadis tadi untuk melegalkan adanya bid'ah hasanah. Bantahan yang pertama, bahwasanya ucapan Nabi ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian darinya, itu adalah sifat dari bid'ah, bukan syarat. Nah, ahli bid'ah itu menganggap kalimat tadi bahwa apa-apa yang bukan bagian darinya itu sebagai syarat, baru dikatakan bid'ah kalau itu bukan bagian dari agama. Itu syaratnya kata mereka. Padahal bukan. Itu bukan syarat. Kalimat itu adalah kalimat sifat. Bahwasanya bid'ah itu bukan bagian dari agama. Itu sifatnya. Untuk lebih jelas, Anda buka surat Al-Mu'minun ayat 117. Yang bawa mushaf dibuka surat Al-Mu'minun ayat 117. Ayat-ayat yang terakhir. Sudah ketemu ayatnya? Perhatikan ayatnya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa bersamaan dengan Allah, dia berdoa kepada ilahan akhar, kepada sesembahan yang lain. Garis bawahi kata-kata berikut ini. La burhana lahu bih. Yang tidak ada keterangan dari Allah tentang hal itu. Artinya Allah tidak pernah menurunkan bukti bahwa ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Berhenti di situ aja. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada keterangan dari Allah tentang sesembahan itu, apakah itu syarat? Oh, berarti kalau ada keterangannya dari Allah, berarti boleh nyembah dia. Itu adalah sifat dari ilahan akhar. Bahwasanya sesembahan lain selain Allah, itu Allah tidak pernah menurunkan bukti, tidak pernah menurunkan keterangan bahwa ada selain Allah sebagai sesembahan lain, gak ada. Jadi itu sifat, bukan syarat. Kalau syarat, bahaya ini, syirik berarti. Ya, berarti itu ngajarkan syirik. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, yang Allah tidak pernah menurunkan bukti tentangnya. Oh, berarti kalau ada buktinya boleh dong kita nyembah dia. Enggak. Maka sama seperti bid'ah tadi, yaitu ma laisa minhu. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru pada urusan kami, apa-apa yang bukan bagian dari agama, maka tertolak. Nah, apa-apa yang bukan bagian dari agama itu adalah sifat dari bid'ah tersebut, bukan syarat. Ya, bukan syarat. Kemudian bantahan kedua dari beliau,
anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam ma laysa minhu lahu mafhum wa mafhumuhu ma kana minad din falaysa mardudan. Nah, kata beliau, kata-kata Nabi tadi, ma laysa minhu, apa-apa yang bukan bagian darinya, bukan bagian dari agama, itu maksudnya adalah yaitu apabila dia bagian dari agama berarti tidak tertolak. Jelas maksudnya, kalaupun itu dikatakan ada maksudnya, ya maksudnya adalah kalau itu bagian dari agama tentu tidak tertolak. Yang tertolak itu kalau bukan bagian dari agama. Sedangkan agama ini yang membawa siapa? Nabi SAW. Berarti kalau itu bukan dari Nabi maka tertolak. Sebaliknya kalau itu dari Nabi maka tentu tidak tertolak. Berarti itu bagian dari agama Islam. Ini kata beliau bantahan yang kedua bagi yang berdalil dengan hal tersebut. Kemudian di halaman 53 paragraf yang bawah ada tanbih, ada peringatan dari beliau. Kita baca kata beliau, khalafa ba'dul mutaakhirin al-ijma' ala hurmatil bid'ah. Orang-orang belakangan, sebagian orang-orang belakangan itu menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan para ulama tentang haramnya bid'ah. Fadzakaru anna minal bid'ah ma huwa makruh wa laysa muharraman. Mereka mengatakan bahwa ada sebagian bid'ah itu yang hukumnya makruh saja, bukan haram. Padahal bid'ah itu hukumnya apa? Semuanya haram, bukan makruh. Kata sebagian orang, enggak, ada yang makruh, ada yang haram. Wa qad taqaddama dzikrul adillah ala annaha kullaha muharramah. Padahal sudah kita sampaikan dalil-dalilnya bahwa bid'ah itu semuanya haram, semuanya terlarang. Wa ala hadza aidan ijma'u ahli ilm. Dan bahkan kesepakatan para ulama juga demikian, bahwa semua bid'ah itu haram, sebagaimana yang dinukil kesepakatan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Nah, terus bagaimana kalau ada ulama yang mengatakan, sebagian salaf yang mengatakan bahwa innaha makruha, bahwa bid'ah itu makruha, dibenci. Faqal wa hasilu ma dzakara huna anna kulla mubtadi'in athim walau furida amilan bil bid'il makruha in thabata fiha karahatat tanzih atau karahatat tanzih. Kata beliau, dari apa yang kita sampaikan tadi menunjukkan bahwa semua ahli bid'ah, semua pelaku bid'ah itu berdosa. Seandainya katakanlah ada namanya bid'ah yang makruha, kata beliau, maka namanya makruh itu terbagi menjadi dua. Ada makruh at-tanzih, ada makruh at-tahrim. Nah, makruh yang tanzih itu makruh yang selama ini kita pahami. Apabila dikerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu makruh tanzih. Tapi kalau makruh yang tahrim, maka itu makruh yang haram maksudnya. Anda buka surat Al-Isra. Coba dibuka surat Al-Isra. Atau ayat yang ke-38. Surat Al-Isra ayat 38. Biar kita nggak dibodoh-bodohi sama ahli bid'ah. Betul, ada sebagian ulama salaf yang mengatakan bid'ah itu makruh. Tapi perlu dipahami bahwa kata-kata makruh di situ bukan makruh litanzih, tapi itu makruh litahrim. Itu makruh yang diharamkan. Masa makruh itu haram? Iya, itu istilahnya para ulama memang. Para ulama salaf, mereka ketika menyebutkan makruh, itu maknanya adalah haram. Sesuatu yang dibenci. Sudah dapat surat Al-Isra ayat 38. Perhatikan firman Allah. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika
makruha. Semuanya itu keburukannya di sisi Allah makruha, adalah perkara-perkara yang dibenci. Apa semua itu? Coba lihat ayat sebelumnya. Allah menyebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu berbagai macam kemungkaran. Dimulai dari ayat yang ke-24. Ya, ayat yang ke-24, ya, 23, 24 tentang birrul walidain dan larangan untuk berkata kepada kedua orang tua, yakni larangan durhaka kepada orang tua. Durhaka sama orang tua itu apa? Makruh apa haram? Haram. Tapi Allah sebut di sini makruh. Memang itu istilahnya dibenci sama Allah. Kemudian larangan tabdzir. Di ayat setelahnya, ya Allah melarang tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian menghambur-hamburkan harta. Kemudian juga larangan tentang zina, wala taqrabuz zina, larangan membunuh, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian larangan mengambil harta anak yatim, larangan tidak adil dalam menimbang. Itu larangan-larangan makruh apa haram? Haram. Ya, maka Allah katakan kullu dzalika, semua itu di sisi Allah makruha, hal yang dibenci, berarti itu haram. Ya, kembali ke masalah ini, maka kata beliau, kalau ada ucapan salaf yang mengatakan bid'ah itu makruh, maka berarti yang dimaksud adalah haram. Ya, bukan makruh yang apabila dikerjakan tidak mengapa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, bukan. Ya, tapi itu keharaman. Tapi kita singkat ke halaman 56. Di halaman 56 muqaddimah yang ketujuh. Al-aslu fil ibadat at-tawaqquf wal man'u wal hadaru illa bidalil. Bab yang ketujuh, hukum asal dalam ibadah itu tawakkuf. Tawakkuf itu berhenti pada dalil, mandek. Dan juga hukum asal ibadah itu al-man'u wal hadar, tercegah dan terlarang. Nggak boleh hukum asal itu. Illa bidalil, kecuali kalau ada dalil perintahnya baru dikerjakan. Jadi hukum asal itu kalau seperti misalnya gini. Dan ini kejadian, kita pernah janjian sama temen. Gimana? Jadi nggak ini? Kita ke rumah fulan. Saya jawab, iya jadi. Ya, nanti habis isya saya ke rumahnya fulan. Jadi kita ke rumahnya fulan, kita langsung ketemu di situ. Ya, jadi. Nah, ini hukum asalnya. Baru kemudian saya kasih syarat, nanti kalau nggak jadi tak kabari. Paham ya? Nanti kalau nggak jadi tak kabari. Akhirnya saya berangkat. Sampai di sana gak teko deh. Mana ini? Kok nggak datang dia? Hanya tak telepon. Katanya kesini. Ayo ini kita sudah nunggu. Loh, katanya dikabari. Nah, ini salah paham. Ini salah paham. Ketika saya nggak ngabari, berarti kembali ke hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Jadi situ ya budalo. Kok dia ngenteni dikabari? Dikabari itu kalau nggak jadi. Ketika saya nggak ngabari, berarti kembali ke hukum asalnya. Jadi berangkat. Itu maksudnya hukum asal. Nah, ibadah hukum asalnya nggak boleh, terlarang, nggak oleh ibadah itu nggak boleh, kecuali ada dalilnya. Ya, maka ketika tidak ada dalilnya, otomatis balik ke settingan default hukum asalnya, yaitu nggak boleh mengerjakan ibadah tersebut. Nah, ini untuk membantah sebagian ahli bid'ah yang ketika kita katakan bahwa amalan mereka itu bid'ah, mereka mengatakan
mana larangannya? Iya, malah balik nanya gitu, mana larangannya? Emang Nabi pernah melarang seperti itu? Nabi pernah melarang maulid Nabi. Nabi pernah melarang tahlilan. Nabi pernah melarang manakiban. Nggak pernah. Kok kau melarang? Berarti kau yang bid'ah. Nabi nggak pernah melarang, kok kau melarang? Ya, maka kita katakan itu ibadah kan? Tentu mereka akan menjawab ibadah. Iya, ini ibadah. Maka namanya ibadah itu hukum asalnya nggak boleh. Sampai ada dalil baru kemudian boleh kau kerjakan itu. Nah, sekarang kita tanya, kau mengerjakan itu apakah ada perintah dalilnya dari Nabi? Gak usah ngeles, oh kan ini baik, kan ini tujuannya, gak usah ngeles itu. Ada perintahnya atau tidak? Kalau tidak ada, kembalikan ke hukum asalnya. Berarti ibadah yang kau kerjakan ini tidak dibolehkan. Ya. Lah kau bagaimana dengan sholat, puasa, haji? Itu kan ibadah semua. Iya, asalnya nggak boleh. Baru kemudian ketika ada dalil, ada perintah, dikerjakan. Dulu itu Nabi SAW sebelum Mi'raj, apa Nabi sudah melakukan sholat subuh, duhur, asal, maghrib, isya? Hah? Enggak. Nabi nggak melakukan itu. Sholatnya cuma sholat malam saja. Itu pun juga nggak diwajibkan. Ya, tidak ada sholat yang 5 waktu itu. Belum diwajibkan. Maka Nabi tidak mengerjakan karena Nabi tahu konsepnya. Kalau sesuatu tidak diperintahkan oleh Allah, maka beliau tidak mengerjakannya. Fala yasihhu li ahadin an yata'abbadallaha bi syai'in illa bidalil. Maka tidak sah salah seorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali dengan dalil. Ya, maka tidak sah seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali dengan dalil. Karena kalau dibuka pintu-pintu seperti ini, boleh dong kita beribadah kepada Allah meskipun tanpa dalil. Kan yang penting ibadahnya kepada Allah. Loh, terus kalau saya misalnya sholat dengan cara bakar hiu, apa hiu? Hiu ini wong, iya, saya sholatnya gitu. Ya, jadi ini ada lafal Allah, kemudian saya gini-gini kan. Itu cara beribadah kepada Allah. Yang penting kan ibadahnya kepada Allah. Kaifiyahnya bagaimana terserah saya. Oh enggak. Kalau itu dibiarkan banyak kemudian model-model peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menurunkan agama ini cuma satu model, tidak bermodel-model. Kemudian kata beliau, wa yadullu ala hadhil muqaddimatil 'azimah adillatun minha. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini diantaranya yang pertama, kullu dalilin fin nahyi 'anil muhdatsat wa tahdhir minal bid'ah wa taqaddama dzikru tarafin minha. Dalil yang pertama akan kaidah yang satu ini, semua ibadah itu enggak boleh dikerjakan sampai ada perintah, yaitu dalil tentang semua larangan bid'ah yang sudah kita sampaikan kata beliau. Semua hadis-hadis tentang larangan bid'ah, maka itu adalah dalil tentang kaidah yang sedang kita bahas ini. Bahwa ibadah hukum asalnya itu terlarang sampai adanya dalil. Kata beliau, wajhud dalalah, sisi pendalilannya, anna syari'ata dzammat kulla ibadatin jadidatin lam ya'ti biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhul kiram. Syariat kita mencela semua ibadah baru, semua model-model peribadahan baru yang tidak pernah didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para sahabatnya. Fadalla hadza ala annal asla fil ibadati al-hadar wal mana'. Maka dengan demikian itu menunjukkan bahwa asal hukum ibadah itu tercegah dan terlarang. Ya, enggak boleh seseorang melakukan ibadah kepada Allah sampai ada dalil. Kemudian dalil yang kedua, kullu atharin anis sahaba fi dhammil muhdatsat wal amri bil ittiba'. Dalil yang kedua akan kaidah yang satu ini, yaitu semua ucapan para sahabat tentang celaan mereka kepada perbuatan bid'ah.
Yang sudah kita sampaikan di halaman-halaman sebelumnya, ucapan para sahabat tentang celaan mereka terhadap bid'ah, wal amru bil ittiba, dan perintah mereka untuk sekedar ittiba kepada Nabi. Kaqauli Ibni Mas'ud. Contoh satu saja, ucapan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikutilah dan jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Wajhud dalalah anna sahabata nahau an ihdathi ibadatin jadidah. Para sahabat melarang untuk kita membuat ibadah-ibadah yang baru. Mimma yadullu ala annal asla fil ibadat al hadar wal mana', yang menunjukkan bahwa secara asal hukum ibadah itu terlarang. Kemudian dalil yang ketiga, haka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-ijma' 'alaiha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan akan hal ini, yaitu hukum asal ibadah tidak boleh sampai ada dalilnya. Faqala, Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadhihi qa'idatun qad dallat 'alaiha sunnatu wal ijma'. Kaidah ini ditunjukkan, dibuktikan dengan sunnah dan ijma', berdasarkan hadis dan ijma'. Ma'ama fi kitabillahi minad dalalati 'alaiha aidan. Bersamaan dengan itu, di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran juga ada dalil tentang kaidah yang kita bahas ini. Apa itu? Surat Asy-Syura ayat 21. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa-apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak pernah mengizinkan siapapun untuk membuat syariat di dalam agama ini, untuk membuat ibadah baru di dalam agama ini. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak diberikan otoritas untuk membuat perkara-perkara baru tanpa wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sekelas Nabi loh ini. Nabi itu merdeka enggak mensyariatkan syariat baru dalam agama ini tanpa wahyu dari Allah? Kawani Nabi itu. Ketika Umar ibn Khattab menyarankan kepada Nabi setelah tawaf di Ka'bah, Umar mengatakan, lawittakhadna maqama Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, seandainya kita jadikan maqam Ibrahim ini sebagai tempat sholat setelah tawaf. Maqam Ibrahim bukan kuburan, bukan. Ya, maqam tempat berpijaknya Nabi Ibrahim, ada di dekat Ka'bah itu yang warnanya emas itu, ditutupi kayak tempat emas itu. Itu batu bekas pijakannya Nabi Ibrahim. Kata Umar bin Khattab, seandainya kita jadikan poin ini atau lokasi ini untuk tempat sholat sunnah setelah tawaf 7 putaran, apa Nabi langsung menyetujuinya? Enggak. Baru turun firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, baru Nabi lakoni. Ya, bukan terus Umar ngasih ide langsung diterima sama Nabi SAW, langsung dikerjakan sama Nabi SAW, tidak. Demikian juga Umar pernah menyarankan agar rumahnya Nabi itu diberi pembatas, supaya kalau ada sahabat yang masuk, maka tidak langsung mereka melihat kepada istri Nabi SAW. Ya, seandainya diberi pembatas, sehingga para sahabat ketika masuk rumah tidak langsung melihat istri Nabi SAW. Nggak langsung dikerjakan sama Nabi. Sampai turun ayat dalam surat Al-Ahzab, baru kemudian Nabi SAW melaksanakan hal itu. Ini sekelas Nabi. Tidak berani, tidak mau, tidak boleh mensyariatkan sesuatu di dalam agama ini dari beliau sendiri, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain Nabi, tentu lebih nggak boleh lagi mensyariatkan sesuatu di dalam agama ini. Faman nadaba ila syai'in yataqarrab bihi ilallah. Barang siapa yang
mengerjakan sesuatu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, au aujabahu biqaulihi au bi fi'lihi min ghairi an yashra'hu Allah, atau dia wajibkan ibadah tersebut untuk dirinya, sing ngarang-ngarang tadi itu. Dia ngarang-ngarang ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, diwajibkan sama dia tanpa ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pernah Allah mensyariatkan hal itu. Maka barang siapa yang seperti ini, kata Ibnu Taimiyah, faqad syara'a minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Maka sungguh dia telah membuat syariat sendiri di dalam agama ini, padahal Allah tidak pernah mengizinkan siapapun membuat syariat dalam agama ini. Wa man ittaba'ahu fi dzalika faqad ittakhadahu syarikan lillah. Dan barang siapa yang mengikuti syariat tersebut, maka sama saja dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mensyariatkan sesuatu. Artinya gini, kalau ada orang yang berbuat bid'ah, itu dari sisi bisa saja dia itu dihukumi syirik karena dia sedang mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat syariat cuma siapa? Allah yang menurunkan syariat. Nah, ahli bid'ah ketika ngarang-ngarang ibadah secara sadar ataupun tidak sadar, dia ini sedang memposisikan dirinya sejajar dengan Allah sebagai sang pembuat syariat. Itu sisi bahayanya bid'ah. Sedangkan maksiat, nggak ada maksiat yang mengatakan bahwa itu bagian dari syariat. Ya kan? Orang yang bermaksiat tidak ada yang menyandarkan maksiatnya kepada agama illa Rafidhah. Qatalahumullah. Kecuali Rafidhah menyandarkan zina kepada agama. Apa maksudnya? Mut'ah. Ya, pelaku-pelaku maksiat yang lainnya nggak ada yang menyandarkan maksiatnya kepada agama. Enggak. Kau berzina ini dalam rangka bertakarub kepada Allah. Oh, naudzubillah. Enggak. Tahu sadar kalau ini dalam rangka bermaksiat kepada Allah mereka. Sehingga maksiat jika dibandingkan dengan bid'ah, dari sisi ini mana yang lebih parah? Bid'ah. Karena dia mensejajarkan dirinya dengan Allah dalam membuat syariat. Kemudian di paragraf berikutnya kata Syekhul Islam, wa qad ittafaqal muslimun ala annahu laisa li ahadin an ya'budallaha bima sanaha lahu wa ahabbahu wa ra'ahu, bal la ya'buduhu illa bil ibadati syari'ah, wa qad qala Fudail bin Iyad fi qaulihi ta'ala. Dan para kaum muslimin telah ittifaq, telah sepakat bahwasanya tidak boleh seorang pun beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dia sukai atau sesuatu yang dia anggap itu baik. Bahkan dia tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan ibadah yang disyariatkan saja. Ya, kecuali dengan ibadah yang memang sudah ada syariatnya. Sudah cukup. Kadang gitu, orang-orang itu nggak puas. Ibadah yang sudah disyariatkan ini kok kurang marem gitu loh. Kok kurang semarak gitu loh. Maka perlu adanya improvisasi, perlu adanya inovasi supaya lebih semarak, supaya lebih mantap, supaya lebih marem. Itu syaitan yang membisikkan kayak gitu itu. Ya, supaya kita nggak puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak puas, dianggap kurang, sehingga perlu adanya improvisasi. Ini benar jamaah. Ketika kita pernah suatu ketika membimbing umroh, ketika kita membimbing umroh, ya kita berusaha untuk membimbing di atas sunnah. Di antaranya bahwasanya ketika kita tawaf di Ka'bah, maka kita persilahkan masing-masing jamaah untuk berzikir sendiri, ya berdoa sendiri, ya kan, sesuai dengan apa yang dia minta. Ya silahkan. Ya, meskipun kita satu rombongan, tapi masing-masing berzikir sendiri tanpa dikomandoi. Ketika sa'i juga demikian. Ya, setelah tawaf, kemudian kita kumpul-kumpul bersama rombongan jamaah yang lain. Ada yang protes. Ustadz, kemarin kita tawaf sama sa'i itu kok nggak seperti jamaah-jamaah yang lain? Ya kan, dipimpin sama pembimbingnya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, kan gitu kan.
Orang piro, orang 30, orang 50, apalagi yang jamaahnya banyak 100. Nah, itu kan kayak paduan suara itu. Pembimbingnya bilang subhanallah, 100 orang sama-sama mengatakan subhanallah. Kata mereka, kan kita kalau tawaf seperti itu kan jadi semangat gitu loh Ustaz. Kayak kemarin itu kok sendiri-sendiri gitu. Ya, kurang apa ya? Kurang greget, kurang semarak gitu. Ya sepi akhirnya gitu. Nah ini jamaah ini pengen seperti pada umumnya, apalagi kalau dari Indonesia ya kebanyakan yang modelnya kayak gitu. Ya, yang kebanyakan model umrohnya itu paduan suara gitu. Dibimbing sama pembimbingnya seperti paduan suara. Nah kita jawab, Bu, kita ibadah ini nggak nyari greget, nggak nyari yang marem, nggak. Kita ibadah itu berusaha untuk meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan umroh itu dengan paduan suara seperti itu. Nggak ada sahabat-sahabat ya dipandu seperti itu, nggak ada. Justru yang ada itu mendolimi orang lain. Bukankah kemarin kita terusik dengan orang-orang seperti itu? Ya, kita kemarin sampaikan bahwasanya ketika kita tawaf adanya rombongan-rombongan yang paduan suara tadi itu mengganggu kekhusyuan kita nggak? Mengganggu kekhusyuan kita. Baik mengganggu di telinga, sak mengganggu fisiknya juga. Karena rombongan itu masing-masing pegangan gini kabeh, gak gelem bisa jamaah. Masih nubruk kabeh. Sahih jamaah. Kalau terpisah ini kayaknya seakan-akan umrohnya nggak sah gitu. Jadi mereka gandengan tangan erat, ya kan? Semua yang ada di hadapannya tubrui kabeh beda. Sudah ganggu suara, ganggu fisik juga. Boleh saya bilang, nggak boleh. Kita nggak ibadah seperti itu. Kita beribadah berusaha untuk meniru Nabi SAW. Ya, maka nggak boleh seorang beribadah dengan caranya sendiri, hanya dengan anggapan itu baik, lebih marem, lebih mantap, nggak boleh. Fudail bin Iyad rahimahullah taala ketika menyitir atau ketika mengomentari firman Allah dalam surat Hud ayat yang ke-7, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Apa kata Fudail bin Iyad? Akhlasahu wa aswabahu. Yang dimaksud dengan ahsanu amala, yang kita dituntut ibadah itu harus ahsanu amala, maknanya adalah akhlasahu, yang paling ikhlas, wa aswabahu, yang paling sesuai. Maksudnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Ma akhlasahu wa aswabahu. Qal innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah apabila dia ikhlas tapi dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sama sebaliknya, apabila ada amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi tapi dia tidak ikhlas karena Allah, tercampur dengan riya, tercampur dengan sum'ah, atau ibadahnya itu sebagian diberikan kepada Allah, sebagian diberikan kepada selain Allah. Kalau sholat nyembah Allah, tapi kalau doa mintanya ke kuburan misalnya, maka ini nggak ikhlas. Ya, ikhlas itu pernah kita sampaikan artinya apa? Ikhlas artinya apa? Murni. Ya, tidak murni. Bukan ikhlas seperti bahasa Indonesia ya. Ikhlas bahasa Indonesia artinya rela, pasrah, legowo, bukan. Itu bukan ikhlas yang dituntut dalam ibadah, bukan. Ini berapa harganya? 9.000. Dikasih uang 10.000, nggak ada susuknya, nggak ada kembalinya. Oh nggak apa-apa, ambil saja kembaliannya, saya ikhlas, bukan. Ya, ditabrak orang, ya kan? Kemudian, oh ya maaf ya, ini saya ganti, nggak apa-apa sudah. Ya, saya ikhlas gitu. Bukan, ini bukan ikhlas yang dimaksud dalam syariat. Ya, ikhlas artinya ibadah kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain, tujuan-tujuan lain selain Allah. Tidak terkontaminasi dengan riya dan tidak terkontaminasi dengan syirik. Maka meskipun dia sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi kalau dia tidak ikhlas, maka tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban,
sampai dia ikhlas dan sesuai. Wal khalis an yakuna lillah was shawab an yakuna ala sunnah. Orang yang ikhlas yaitu dia yang ibadahnya lillah untuk Allah, dan yang shawab yang sesuai yaitu yang di atas sunnah. Dan kemudian kita lanjut di halaman 58. Di paragraf yang ketiga, kita ringkas di sini, ada ucapan Imam Malik. Ya, ucapan Imam Malik yang fenomenal, layak ditulis dengan tinta emas. Imam Malik mengatakan, man ahdatha fi hadhil ummatil yawma syai'an lam yakun alaihi salafuha. Barang siapa yang ahdatha, membuat perkara-perkara baru pada umat ini, al-yauma, pada hari seperti sekarang ini, syai'an, sesuatu, lam yakun alaihi salafuha, yang para pendahulu umat ini tidak ada di atas hal tersebut, tidak berada di atas perkara yang baru itu. Nih, kenapa kita dikatakan sebagai salafi? Karena kita ibadahnya, akidahnya punya pendahulu. Ada pendahulunya, dan pendahulunya adalah para sahabat. Itu yang disebut sebagai salafus soleh. Makanya ahli bid'ah itu mereka nggak berani pakai nama salaf, nggak berani pakai nama salafi. Ya, kecuali ya pondok-pondoknya saja. Ya. Itu pun secara bahasa tok artinya tradisional. Ya, bukan maksudnya salafus soleh, bukan. Karena ketika dikatakan bahwasanya kita ini bermanhaj salaf, maka semua akidahmu, semua ibadahmu wajib kau datangkan bukti bahwa para salaf memang di atas hal tersebut. Ternyata mereka tidak bisa menunjukkan buktinya kecuali salaf mereka mandek kepada tokoh-tokoh mereka sendiri. Kepada Abul Hasan al-Ash'ari, kepada Al-Juwaini, Al-Baqilani, tokoh-tokoh Ash'ariyah, atau kepada tokoh-tokoh seperti Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, mandeknya sampai situ. Kalau kita enggak, kita mandeknya sampai para sahabat Nabi SAW, dan itu juga merupakan ajaran Rasulullah SAW. Makanya kita pede, kita lantang mengatakan bahwasanya kita ini di atas manhaj salaf. Karena semua akidah kita, ibadah kita bisa dipertanggungjawabkan ada salafnya, ono pendahulunya. Nah, maka kata beliau, kalau seseorang membuat perkara-perkara yang baru, padahal para pendahulu kita, yakni para sahabat, tidak berada di atasnya, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka sungguh dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah ini. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad ini mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam, kemudian dia menganggap bid'ah itu sebagai hasanah, bid'ah yang baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi SAW telah mengkhianati risalah ini. Ya Allah Ta'ala yaqul, karena Allah sudah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kenapa dikatakan mengkhianati Nabi atau menuduh Nabi berkhianat? Karena gini, ketika tanggal 9 Dzulhijjah, haji wada, ketika Nabi khutbah di Arafah, Nabi bertanya kepada para sahabat, ala hal ballaghtu, sudahkah agama ini aku sampaikan kepada kalian? Semua sahabat mengatakan bala. Maka Nabi menunjukkan jari telunjuknya ke atas, seraya mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Artinya, aku sudah menyampaikan agama ini. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Nabi dapat wahyu disampaikan, oleh wahyu kalau sing disengidekno. Jadi nggak ada ceritanya Nabi dapat wahyu, kingko tak sampai no, sampai Nabi mati lali disampaikan, nggak ada. Nah, itu kita itu.
Ya, kita terkadang kalau kajian itu ingin menyampaikan ini, tapi nanti sajalah kita sampaikan. Lali akhirnya sampai buyar kajian ini lali gak disampaikan. Itu kita. Nah, tapi Nabi SAW enggak. Ya, apa yang Allah turunkan kepada Nabi, Nabi sampaikan. Karena Nabi diancam sama Allah dalam surat Al-Maidah. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kau tidak menyampaikan, maka kau dianggap tidak menyampaikan risalah agama ini semuanya. Ya, maka Nabi sudah menyampaikan. Nah, Allah konfirmasi benar kalau Nabi sudah menyampaikan semuanya. Makanya Allah turunkan apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, kemudian setelah Nabi meninggal ada bid'ah, orang-orang memunculkan perkara baru. Maka ini secara tidak langsung menuduh, oh berarti biyen ono sing disengiden Nabi. Berarti ada yang disembunyikan sama Nabi. Nabi belum sempurna menyampaikan agama, ngaku-ngakunya sudah menyampaikan semuanya. Terus yang kedua, Allahnya juga salah, kesusu diturunkan ayatnya. Padahal ada yang disembunyikan sama Nabi, harusnya nggak diturunkan ayat itu, ditegur nabinya. Ada yang belum disampaikan, sampaikan dulu. Berarti dia menuduh dua sisi. Dia menuduh Nabi belum menyampaikan agama, dia menuduh Allah kesusu nurunkan, keburu-buru nurunkan al yauma akmaltu lakum dinakum. Tuh tuduhannya ahli bid'ah. Maka kata Imam Malik, fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina. Maka apa-apa yang bukan termasuk bagian dari agama ketika ayat itu turun, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, yaitu ketika Nabi haji wada, apapun yang bukan termasuk bagian dari agama, maka hari ini pun tidak masuk bagian dari agama. Masih dilepok-lepok. Meskipun dimasuk-masukkan sama orang-orang, tetap kalau di hari tersebut bukan bagian dari agama, maka sampai kapanpun bukan masuk bagian agama. Terakhir sebelum kita tutup, sebagai pelengkap, tadi kita katakan di bab ini bahwa hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil. Maka di halaman 59 beliau mengatakan wal adat al aslu fiha al afu. Sedangkan perkara muamalah, perkara duniawi, perkara adat, maka itu hukum asalnya ditolerir. Ya, hukum asalnya boleh. Fala yahduru minha illa ma harramahu. Maka tidak dilarang perkara-perkara duniawi kecuali apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita sampaikan kaidah yang besar. Kalau masalah agama, masalah ibadah, maka yang dicari dalil apanya? Dalil perintah atau larangan? Perintah. Karena kalau cari dalil larangannya, ya angel, gak bakal ketemu. Ya, sholat subuh 5 rakaat. Ya, cari dalil larangannya. Ayo, antum minta apa tak kasih sama anda. Dalil larangan. Nabi melarang la tusolli as-subha 5 rakaat. Ya, janganlah kalian sholat subuh 5 rakaat. Ayo nih ono. Ya, tak kasih sama anak apapun yang antum minta selama anak punya tak kasih HP apa, kunci motor, gowon kabeh apapun. Ya. Ya ada larangannya. Terus apakah boleh kemudian? Enggak. Yang dicari perintahnya. Ada enggak perintahnya sholat subuh 5 rakaat? Oh enggak ada. Nah, balik no ke settingan awalnya. Apa ibadah hukumnya? Nggak boleh. Sebaliknya perkara duniawi, maka yang dicari larangannya, bukan perintahnya. Kalau yang dicari perintahnya, waduh, ya berarti nggak ada kehidupan di dunia ini. Mau makan misalnya, makan soto, makan bakso, cari perintahnya, ya, nggak bakal nemu. Gak mangan-mangan akhirnya, wah gak ada ini makan soto bid'ah ini. Ya, oh bakso pisan gak ono. Ya, apa adanya kambing. Ya. Nah, kan dicari larangannya. Adakah di dalam soto itu item-item yang dilarang di dalam agama?
Ya soto babi ya. Ada item yang dilarang di situ babinya. Atau soto yang didapatkan dengan cara yang dolim misalnya. Ya, dengan cara mencuri atau menipu. Ya. Habis makan sotonya apa saja. Soto sama minum tok, padahal njopok kerupuk bisa, enggak dihitung. Itu haram juga. Nah, jamaah, saya kira ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, silahkan. Ya ada. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.